Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan faktor statistik diferensial nomor 4. Nah, di sini teman saya sendiri dari Sakti dengan NIM 24034554190 dengan absen 31 dari kelas 2020. Oke, di sini kita bisa tahu nomor 4 itu mengenai sebuah perusahaan penyedia layanan internet yang ingin mengetahui apakah adanya perbedaan tingkat kepuasan suatu wilayah kepuasan pelanggan di suatu wilayah. Nah, wilayahnya itu ada tiga, yaitu wilayah A, B, dan C. Ini bisa dilihat. Kemudian dari soal tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya wilayah A itu memiliki kepuasan responden di mana itu ada 3, 4, 2, 3. Kemudian wilayah B ada 2, 3, 1, 2, 4. Kemudian wilayah C ada 4, 5, 4, 5, 4. Dari tingkat kepuasan ini diukur dengan skala Likert. Jadi eh, dari angka 1 itu sangat tidak puas sampai dengan angka 5 yang merupakan sangat puas. Dan di sini memiliki alfa yaitu 0,05 dan titik kritisnya yang kita ketahui yaitu 5,991. Nah, di sini kita bisa lihat apa yang ditanyakan. Yang itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu analisis statistik yang digunakan itu apa dan juga alasan pemilihan metode tersebut. Kemudian ada rumusan hipotetis nol dan juga alternatifnya. Kemudian ada langkah perhitungan manualnya dan juga ada penjelasan kriteria penolakan keputusan dan kesimpulannya. Nah, di sini dari pertanyaan pertama terlebih dahulu yaitu mengenai analisis statistik yang digunakan, yaitu saya menggunakan uji Kruskal Wallis dengan alasannya yang pertama yaitu dalam data kepuasan pelanggan tersebut itu menggunakan skala Likert. Nah, skala Likert sendiri itu merupakan ordinal. Kemudian jumlah kelompok dari dua wilayah. Kemudian ada sampel antar wilayah independen. Nah, kemudian ada jawaban ke yang kedua mengenai mungkin merumuskan H0 dan H1-nya. H0-nya sendiri menggunakan tidak ada perbedaan antara wilayah A, B, dan C. Kemudian H1-nya itu setidaknya ada satu yang berbeda antara wilayah A, B, dan C. Nah, kemudian di yang ketiga yaitu perhitungan manual. Nah, perhitungan manualnya itu yang pertama kita melalui uh, mengetahui ukuran sampelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tahu empat itu ada empat. Ini seperti yang kita lihat 3, 4, 2, 3 itu ada 4. Kemudian yang B itu ada 2, 3, 1, 2, 4 itu 5. Kemudian yang C itu ada 6. Nah, dari ukuran sampel wilayahnya itu kita jumlahkan. Jadi dari 4, 5, dan 6 itu kita jumlahkan menjadi 15. Nah, untuk di di Wallace ini kita harus membuat sistem ranking. Nah, sistem ranking ini kita gunakan yang namanya cara merankingnya itu kita dengan data gabungan. Data gabungan itu kita dilihat kita menggabungkan dari yang nilai yang paling kecil sampai hingga nilai yang paling besar. Nah, kita menentukan rankingnya itu kita lihat dulu di sini. Kelas satu itu hanya satu aja, makanya langsung diberi untuk urutan yang pertama, ranking satu. Kemudian nilai yang dua ini itu muncul banyak 3 kali. Nah, untuk menentukan rankingannya, ini kan seharusnya nomor dua, nilai dua itu di ranking 2, 3, dan 4. Nah, jadi kita jumlahkan terlebih dahulu 2, 3, dan 4, kemudian kita bagikan sesuai dengan munculnya itu tadi. Nah, di sini munculnya itu sebanyak 3 kali. Jadi kita bagi dengan 3, hasilnya ini 2 tambah 3 tambah 4 itu hasilnya kan 9. Jadi 9 bagi 3 itu 3. Nah, dari sini kalau saya mengambil untuk ranking yang saya gunakan itu saya menggunakan 2,5. Nah, begitu juga dengan nilai 3 itu muncul sebanyak 4 kali. Jadi kita
jumlahkan yang seharusnya dia urutan kelima, 6, 7, 8, kita jumlahkan lebih dahulu, terus kita bagikan 4, kemudian nanti akan menghasilkan 6,5. Ini saya bekerja lagi dengan 6. Sama dengan nilai 4, ini muncul sebanyak 5 kali, sehingga di sini yang seharusnya ranking di 9 sampai dengan 13, kita tambahkan lebih dahulu, kita bagi 5, kemudian hasilnya 55 dibagi 5 jadi 11. Nah, di sini saya menggunakan 10,5 untuk nantinya nilai 4 itu rankingnya. Kemudian di nilai 5 ini eh, di ranking 14 dari 15 itu dibagi 2, hasilnya 14,5. Dan nanti di ranking rata-ratanya itu dibuat angka 14. Ini jika diterapkan dalam bentuk tabel bisa dilihat ini, jadi nilai 1 memiliki 1, nilai 2 pasti langsung memiliki nilai 2,5. Itu sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi. Itu. Dan di sini dari ranking yang sudah kita dapat, kita menjumlahkan rank setiap wilayahnya. Jadi kita kembalikan lagi wilayahnya sesuai dengan data aslinya. Di mana wilayah A itu memiliki data aslinya 3, 4, 2, 3. Nah, di sini kita hitunglah ranking dari wilayah ini sendiri. 3 itu memiliki nilai ranking 6. Jadi kita tuliskan 6 di sini. Terus kemudian 4 tuliskan 10,5. Di situ 2, di sini 2,5. Terus kemudian 3 lagi kita tulis 4. Nah, terus itu RA ini kita jumlahkan dari angka yang sudah ada jadi 25. Kemudian begitu juga dengan wilayah B yang dimana ini ada 2, 3, 1, 2, 4. Berarti 2-nya itu memiliki nilai 2,5, kemudian 3-nya itu 6. Terus 1 ini memiliki ranking 1. Jadi ya dari 1, kemudian 2 juga 2,5, dan jadi 10,5. Jadi hasilnya 2,5. Wilayah juga gitu ada 4, 5, 4, 5, 3, 4. Nah, kita masukkanlah yang 5 tadi, misalnya 14, ya 4, 10,5, hasilnya 65. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah setiap wilayah ini, kita masuk ke rumus uji kristal Wallis-Neal. Nah, di sini rumusnya sendiri itu adalah sama dengan 12 per N per N plus 1, N besar ya. Kemudian ini merupakan penjumlahan dari mana rank setiap wilayah ini dibagi dengan jumlah data wilayahnya. Nah, di sini terus kemudian dikurangi dengan 3 N plus 1. Nah, di sini kita bisa lihat eh, ya. Jadi di sini ada 12, 12 dikali 16, terus kemudian ini kita masukkan ke sini untuk data wilayahnya, yaitu 25, 42 per 4, ya, dimana ini wilayah A totalnya datanya ada 4, kemudian yang wilayah B juga gitu, kita masukkan 22,5, kemudian kita eh, kuadratkan dan dibagi dengan 5. Kemudian yang wilayah C juga 65,5-nya kita kuadratkan terlebih dahulu, kemudian kita bagi dengan 6. Kemudian di sini yang belakang kita 3 dikali 16. Nah, dari pembulaan ini kita dilihat menunjukkan hasilnya itu 0,6271. Nah, dari sini, dari hasil eh, uji ujinya yang sudah kita lakukan, jadi kriteria keputusan yang saya ambil itu di mana jika A lebih besar dari 5,991 yang merupakan titik kritis tadi, itu dia akan menghasilkan keputusan tolak H0. Namun jika H itu kurang dari sama dengan 5,991, yaitu nilai titik kritis tadi, itu gagal tolak H0. Nah, berdasarkan hasil dari so, perhitungan yang sebelumnya, yaitu H sama dengan 0,6271, maka 0,6271 ini merupakan kurang dari 5,991, sehingga hasilnya itu gagal tolak H0. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya tidak ada yang signifikan bahwa adanya perbedaan tingkat kepuasan. Seperti itu, karena yang seperti yang saya buat tadi bahwasanya
tanggal itu tidak ada perbedaan wilayah gitu kan. Nyatanya memang tidak terdapat bukti atau signifikan yang dapat membedakan perbedaan dari ketiga wilayah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kata teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.